warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi kuliah pertemuan kedua sistem transportasi. Ya, kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin, ya, pertemuan pertama. Masih sistem transportasi. Ya, sistem transportasi ini, ya, sebagai kita tahu bahwa ini adalah kegiatan atau pemindahan barang, hewan atau tumbuhan, gitu ya, dari satu tempat tertentu ke tempat tujuan, ya, dengan menggunakan alat-alat tertentu, gitu ya. Nah, sistem transportasi ini adalah satu kesatuan yang utuh, ya, artinya satu sama lain itu saling berhubungan, ya. Nah, itu berbagai komponen di dalam kegiatan pemindahan barang, orang, hewan, tumbuhan, ya, dari suatu tempat tertentu ke tempat tujuan dengan menggunakan sarana angkutan tertentu. Nah, kesatuan yang utuh bulat ini dari berbagai komponen transportasi, gitu ya. Budaya yang mengaruhi sistem transportasi tersebut, ya. Selain juga apa? Yaitu apa? Lawan jenis. Nah, itu juga yang bisa mempengaruhi kita berpindah tempat, gitu ya, dengan cepat, gitu ya. Gitu. Nah, dari beberapa hal yang mempengaruhi transportasi di atas, maka tata guna lahan atau land use merupakan yang terpenting. Ya, hal ini dikarenakan tata guna lahan memacu bangkitnya arus lalu lintas. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Nah, ini ada the land use transportation cycle. Jadi tata guna lahan, misalkan satu lahan chain land use, itu dia mengakibatkan adanya increase lift generation. Artinya kalau satu luas lahan, misalkan ini lahan pertanian, ya, asalnya transportasinya kosong, gitu ya. Si transportasinya kosong, lalu orang di situ nggak ada, gitu ya. Jelek gue dibikin pabrik, gitu ya. Mau otomatis di sini bikin pabrik si lahan tersebut, maka pinggir-pinggirnya juga jadi banyak, jadi supermarket, ruko, ada apa di sini, ya. Maka nanti akan mengakibatkan adanya increase strip generation, artinya dia mengakibatkan banyaknya pergerakan, ya. Orang pasti nyari kerja ke sini, bikin usaha di sini. Tata guna lahan yang baru, increase generation, strip generation, itu pasti mobilitasnya cepat. Kemudian dari pergerakan yang banyak ini, maka akan mengakibatkan adanya greater traffic need, ya. Butuh, artinya jaringan jalannya, butuh jaringan jalan, gitu ya. Terus rambu-rambu lintas, marka jalan, gitu, itu nanti dipersiapkan untuk jaringan jalannya. Selain jaringan jalannya juga dibutuhkan alat transportasinya, ya. Asalnya di sini memang tidak ada apa istilahnya persawahan, gitu ya, daerah persawahan yang tidak ada jalur angkot atau apa, gitu ya, tidak ada jalur transportasi melewati tersebut. Kalau sekarang sudah ada, maka nanti ada kebutuhan transportasi fasilitas, jadi alat transportasinya untuk angkutan umumnya, gitu. Dari peningkatan kebutuhan alat transportasi ini, maka adanya increase accessibility, ya, adanya peningkatan aksesibilitas, ya, artinya untuk menuju satu lahan ini dia bergeraknya cepat, ya, dari penumpang dan barang, ya, angkut ke satu lahan tersebut dia menjadi tinggi, gitu ya. Dengan harganya tinggi, pergerakan tinggi, kebutuhan pasarannya, jalannya juga tinggi, maka si nilai lahan yang ada di situ, ya, harganya itu akan naik drastis, ya. Nah, itu tata guna lahan, ya, sehingga tata guna lahan ini sangat penting, gitu ya, yang paling berpengaruh orang untuk berpindah tempat, ya, itu adalah tata guna lahan, ya. Karena di tata guna lahan tersebut orang jadi mengakibatkan banyaknya perjalanan atau trip generation. Jadi kebutuhan sarana jalannya, kemudian sarana transportasinya, gitu ya. Nah,
maka dari situ pergerakannya itu perlu mobilitas tinggi dan aksesibilitas tinggi. Nah, perubahan fungsi dari lahan ini akan menaikkan perjalanan ke tempat tersebut, gitu ya. Nah, dampaknya akan menaikkan kebutuhan akan transportasi lalu lintas. Nah, untuk itu perlu penambahan fasilitas transportasi, ya, berupa angkutan umum dan lain-lain, gitu ya. Kemudian selanjutnya, dengan adanya penambahan fasilitas transportasi ini akan memberikan kemudahan atau aksesibilitas ke tempat tersebut, gitu ya. Jadi mudah ke lahan yang ke pabrik tadi, gitu ya. Orang berlalu-lalang di situ cepat, gitu, karena memang kemudahan ada alat transportasinya, gitu ya. Nah, dengan fasilitas dan kemudahan akses yang ada, nah, nilai tersebut jadi tinggi. Tanah jadi mahal, gitu ya. Pernah ada salah sain lah ya. Kalau satu lahan yang terisolir kemudian dibuka jalannya, diganti tata guna lahannya, misalkannya dijadikan apa gitu lah di daerah tersebut, maka nanti pergerakannya lebih mudah, harganya juga akan lebih naik lagi, gitu ya, si harga tanahnya itu. Nah, dengan makin mahalnya tanah yang ada, maka akan terjadi perubahan fungsi lahan dan sebagainya. Nah, akan berulang lagi siklus seperti di atas, jadi dan seterusnya, gitu ya. Perubahan fungsi lahannya pertanian jadi industri, ya. Nah, itu jadi perubahan fungsi lahan. Dia akan terus berulang seperti itu, ya, siklusnya, gitu ya. Nah, tata guna lahan ini sangat dominan pada pergerakan, ya, yang sifatnya spasial, artinya ruang terbatas. Artinya pergerakan spasial sangat ditentukan oleh, ya, letak, misalkan daerah pemukimannya di mana, itu ya. Terbatas hanya di daerah sekitar, gitu ya. Kemudian ada industri, ya, selingkup segitu aja itu, paling jaraknya dari kota ke ini nggak terlalu jauh. Kemudian di daerah pertanian, jadi tata guna lahan ini sangat dominan pergerakannya apabila dan ini sifatnya spasial atau terbatas, hanya satu lingkup pemukiman, industri, dan pertanian. Nah, transportasi ini, ya, akan berkisar pada 3 daerah tersebut. Sistem transportasi tersebut dia akan berkisar pada daerah tersebut, atau tata guna lahan itu akan jauh dari itu, gitu ya. Nah, orang bekerja ke daerah industri dan sore hari pulang ke rumah. Demikian juga barang atau hasil pertanian ini dibawa ke pabrik untuk diolah dan hasilnya dirasakan ke daerah pemukiman sebagai konsumennya, gitu ya. Dari pertanian ke pemukiman, ya, misalkan dari pertanian ke industri untuk diolah, gitu ya. Kemudian orang dari pemukiman bekerja ke daerah industri pagi, siang, sore, gitu ya. Pagi berangkat, pulang sore, gitu ya. Nah, para pekerja ini akan cenderung bertempat tinggal mendekati tempat kerjanya, ya, untuk mengurangi tadi biaya transportasi, ya. Sering kita lihat di daerah industri, gitu ya. Nah, tempat-tempat bekerja itu banyak, atau ini banyak kosan, gitu ya. Nah, itu mengapa itu dibuat untuk mengurangi tadi biaya transportasi, karena misalkan kalau dia jaraknya jauh, ya, satu hari dia bolak-balik 50.000, kalau misalkan transportasinya mahal, gitu ya. Nah, jaraknya jauh, gitu. Nah, mungkin besar biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Nah, dengan demikian terjadinya urbanisasi, adanya perubahan urbanisasi, artinya pemindahan orang, ya, dari asalnya kampung, dari pinggiran, dia bekerja ke daerah tersebut, dia tinggal di situ, di daerah penyusunan tersebut, gitu ya. Nah, itu disebut urbanisasi. Nah, sebaliknya tanah di kota semakin mahal, nah, orang mencari lahan untuk kantor dan pabrik, ya. Nah, makanya pabrik itu cenderung keluar kota, ya, sehingga terjadinya juga desurbanisasi. Ya, pabrik juga nggak mau rugi, ya, kalau misalkan kita bikin pabrik di daerah kota atau minimal dekat kota seperti, ya, Tangerang atau Karawang, itu kan udah mahal, ya, kalau untuk dibuat pabrik. Makanya mereka sekarang mulai melirik ke daerah Cianjur, gitu ya, Sukabumi, yang memang lahannya masih murah, atau si tanahnya itu masih murah, gitu ya. Ini contoh pergerakannya, tempat tinggal, tempat kerja baru, artinya tata guna yang ada, dia pindah dari tempat tinggal ke tempat kerja yang baru. Nah, selain pergerakan spasial ini, ada juga pergerakan yang tidak dibatasi ruang, ya.
tadi spasial yang dibatasi ruang, ya ini spasi ruang tidak dibatasi ruang, yaitu pergerakan yang dirasakan sebab terjadinya pergerakan, ya. Apa yang menyebabkan si orang itu atau barang itu bergerak, ya, bisa maksud atau sosial budaya dan lain-lain. Nah, pergerakan ini disebut pergerakan non spasial. Nah, contohnya ada orang yang mau silaturahmi ke saudaranya, ya, lebih jelas pendapat ya pada atau dari ya mengapel, itu dari laki-laki mengunci wanitanya gitu ya, pacarnya gitu ya. Nah, itu bisa juga gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.